Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istirama Aziza. Saya Isna Simbolon. Saya adalah Febrina, kami dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2022. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi protein. Selamat menyaksikan. Untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari, ada beragam makanan mengandung protein yang bisa kita konsumsi. Ada protein hewani dan juga protein nabati. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita mengetahui dulu nih apa itu protein. Alat dan bahan. Alat, kamera atau handphone. Bahan, ayam goreng, tahu, tempe, dan ikan goreng. Protein. Protein disusun atas 20 asam amino baku melalui ikatan kovalen atau ikatan peptida. Pada struktur primer protein, peptida yang terdiri dari urutan asam amino. Lalu, struktur sekunder protein, peptida yang memiliki ikatan hidrogen sebagai tulang punggung yang menyebabkan asam amino terlipat menjadi protein berulang. Adapun struktur tersier, yang dimana adalah struktur tiga dimensi protein yang melipat karena adanya interaksi gugus samping. Dan yang terakhir ada struktur kuartenar, yang dimana struktur protein ini mengandung lebih dari satu cabang asam amino. Tabel penggolongan protein. Golongan protein pertama yaitu enzim, contohnya ribonuklease tripsin. Yang kedua protein transport, contohnya hemoglobin, albumin, serum mioglobin B1 negatif, dan lipoprotein. Yang ketiga protein nutrien dan penyimpanan, contohnya giadin dalam kurung gandum, ovalbumin dalam kurung telur, kasein dalam kurung susu, dan yang terakhir ferritin. Yang keempat protein kontraktil atau motil, contohnya aktin, miosin, tubulin, dan dienin. Yang kelima protein struktural, contohnya keratin, fibroin, kolagen, elastin, dan protein glikan. Yang keenam protein pertahanan, contohnya antibodi, fibrinogen, trombin, toksin botulinus, toksin difteri, bisa ular, dan risin. Yang ketujuh protein pengatur, contohnya insulin, hormon tumbuh, kortikotropin, dan represor. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini dengan mengambil sampel secara langsung adalah Pada protein hewani, kami menggunakan ayam goreng dan ikan goreng. Dan untuk protein nabati, kami menggunakan tahu dan tempe. Yang pertama ada ayam goreng. Ayam goreng merupakan bagian dari protein hewani yang dimana mengandung energi sebesar 595 kalori dengan protein 30,5 gram dan memiliki kalsium 14 mg dan serta zat besi 1,5 mg. Yang kedua ada ikan goreng. kandungan nutrisi yang terdapat pada 100 gram ikan mujair goreng yaitu energi sebesar 416 kalori, protein sebesar 46,9 gram, lemak sebesar 23,9 gram, kalsium sebesar 346 mg, fosfor sebesar 654 mg, natrium sebesar 54 mg, kalium sebesar 278,9 mg, retinol atau vitamin A sebesar 12 mikrogram. Dari kandungan gizinya, ikan mujair merupakan sumber protein serta lemak yang dilengkapi dengan beragam mineral dan vitamin. Yang ketiga, tahu putih. Untuk tahu putih yang disajikan sebanyak 100 gram, kandungan proteinnya mencapai 17 gram. Rata-rata pria membutuhkan protein sebesar 55 gram, serta wanita sebesar 45 gram per harinya. Tahu putih mengandung protein yang lengkap, yaitu 9 asam amino esensial yang dibutuhkan dari makanan. Maka dari itu, olahan kacang kedelai ini dapat digunakan sebagai pengganti daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kebanyakan orang yang vegetarian mengkonsumsi tahu putih sebagai sumber protein utama. Yang terakhir, tempe. Tempe merupakan sumber protein nabati, mengandung serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Kandungan
kandungan antibiotika dan antioksidan di dalamnya dapat menyembuhkan infeksi serta mencegah penyakit degeneratif. Dalam 100 gram tempe, tempe ini mengandung 201 kalori energi, 20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat, dan 1,4 gram serat. Pembahasan. Adapun kesimpulan dari proyek yang telah kami lakukan yaitu sebagai berikut. 1. Protein disusun atas 20 asam amino baku melalui ikatan kovalen atau ikatan peptida. 2. Struktur protein terbagi menjadi 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Yang ketiga, berdasarkan fungsi biologinya dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpanan, protein kontraktil atau motil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. 4. Ada banyak makanan yang mengandung protein seperti tahu, tempe, ayam, ikan, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.